Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan la hadrati muallifil kitab Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-masyhur bil usuri, nafa'anallahu bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awwal. Al-haditsu utawi hadis al-awwalu kang pertama. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. An Abdullah bin Umar iku sangking Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala dawu sapa Abdullah bin Umar. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah putra dari Sayyidina Umar bin Khattab ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang welas asih yarhamu iku bakal melasi hum ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu Gusti Allah zat kang maha welas asih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang mempunyai simpati terhadap orang lain, orang-orang yang menyayangi orang lain, orang-orang yang mencintai makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka yarhamhumur rahman. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih akan mengasihinya. Jadi ya, tidak ada ruginya orang yang mengasihi sesama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun akan mengasihinya. Akan memberikan pahala, memberikan ganjaran kepada orang-orang yang saling mengasihi. Irhamu melasono sira kabeh man ing wong. Irhamu melasono sira kabeh man ing wong fil ardi kang ana ing dalem bumi. Yarham mongko bakal melasi kum ing sira kabeh man sapa makhluk fis samai kang ana ing dalem langit. Lanjut sabdanya Nabi Muhammad SAW, beliau meminta kita semua sebagai umatnya untuk saling ngasih mengasihi, saling cinta mencintai. Ya, kata Nabi, irhamu, ya, kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka seluruh makhluk yang ada di atas langit akan mengasihi kita. Ya. Jadi semua makhluk ya, para malaikat akan mengasihi kita kalau kita mau mengasihi sesama. Al-khabara bitamami wa fi muwafaqati hadzal hadithi wa fi muwafaqati hadzal hadithi lan iku ing dalem oleh nyocoki ikilah hadis. Hikayatun utawi ono cerita. Ada satu cerita ya yang sesuai dengan hadis tadi. Hadis yang terkait dengan apa? Mengasihi.
An Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kana ono sapa Sayyidina Umar iku yamshi lumaku sapa Sayyidina Umar. Fi sikakil Madinati ing dalem dalan kota. Suatu ketika Sayyidina Umar ini berjalan-jalan di suatu jalan di kota. Nah, pada waktu itu Sayyidina Umar posisinya sedang menjadi Amirul Mukminin. Fara'a mongko ningali sapa Sayyidina Umar sobian ing bocah cilik. Di tengah perjalanannya itu Sayyidina Umar memantau masyarakatnya. Beliau melihat seorang anak kecil. Kana ono fi yadihi iku ing dalam tangane sobi. Kana ono iku fi yadihi ing dalam tangane sobi. Usfurun apa manuk emprit. Wa kana lan ono sapa sobi iku yal'abu dolanan sapa sobi bihi kelawan usfur. Nah, ketika Sayyidina Umar melihat anak kecil itu, terlihat bahwa di tangan anak kecil itu ada seekor burung pipit yang sedang dimainkan oleh anak itu. Jadi Sayyidina Umar ini melihat ya di tangan anak kecil itu ada seekor burung yang sedang dimainkan, burung pipit, burung kecil ya. Nah, melihat hal itu Sayyidina Umar bereaksi, memberikan reaksi. Farahima mongko nuli melasi Umaru sapa Sayyidina Umar. Zalikal usfura ing mengkono-mengkono manuk emprit. Melihat hal itu Sayyidina Umar ya menaruh kasihan terhadap burung itu karena dimainkan anak kecil, dan anak kecil pun itu nggak tahu ya, namanya juga anak kecil, ada burung ya dibuat mainan ya, kita juga tidak bisa menyalahkan anak kecil itu ya, karena memang ya namanya anak kecil belum tahu ya belum tahu kalau itu adalah makhluk hidup yang harus dijaga, bukan untuk dimainkan. Nah, pada waktu Sayyidina Umar melihat itu, Sayyidina Umar ini menaruh kasihan. Nah, yang hebatnya dari Sayyidina Umar ini, ya, meskipun seperti itu tidak lantas beliau langsung merampas, tidak lantas beliau langsung mengambil paksa dari anak itu. Nah, ini bedanya Sayyidina Umar. Ya, kita lanjutkan. Fashtara mongko nuku sapa Sayyidina Umar. Fashtara mongko nuku sapa Sayyidina Umar hu ing sobi. Keliru ya. Fashtara mongko nuku sapa Sayyidina Umar hu ing usfur minas sobi saking bocah cilik. Fa'atako mongko bebasno sapa Sayyidina Umar hu ing usfur. Nah, ketika Sayyidina Umar melihat hal itu dan menaruh kasihan terhadap burung itu, maka Sayyidina Umar membeli. Nah, ini ya hebatnya Sayyidina Umar, tidak mengambil atau merampas, akan tetapi beliau membeli dari anak kecil itu. Nah, ini bukti bahwa Sayyidina Umar yang mengasihi keduanya. Mengasihi burung empritnya ya, kemudian mengasihi anak kecil agar tidak kecewa, makanya dibeli. Nah, ini luar biasanya Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar membeli burung itu, apakah beliau kemudian dibawa pulang ya, dimasukkan sangkar? Tidak, tapi Sayyidina Umar karena kasihan akhirnya dilepaskan biar terbang bebas ya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah cerita Sayyidina Umar mengasihi seekor burung pipit. Falamma tuwfiya mongko ing dalem semangsane wafat Umaru sapa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu meninggal, ro'a mongko ningali hu ing Sayyidina Umar sapa al-jumhuru para ulama. Sapa al-jumhuru para ulama fil manami ing dalam turune. Ketika Sayyidina Umar telah wafat, banyak dari kalangan pembesar ulama ini bermimpi melihat Sayyidina Umar. Fasa'alu nuli podo takon sapa al-jumhur hu ing Sayyidina Umar.
Fasa'alu mongko padha takon sapa al jumhur hu ing Sayyidina Umar. An halihi saking keadaane Sayyidina Umar. Nah, melihat Sayyidina Umar kemudian mereka bertanya kepada Sayyidina Umar tentang bagaimana keadaannya. Ya, tentunya keadaan beliau di dalam kubur. Ya, para ulama menanyakan. Ya, ini masih dalam mimpi ya. Faqalu mongko padha takok sapa al jumhur. Para ulama itu bertanya, ma ing apa fa'ala agawi. Ma ing apa fa'ala agawi sapa Allah Gusti Allah bika ing panjenengan. Wahai Sayyidina Umar, apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau? Nah, ini pertanyaan para ulama kepada Sayyidina Umar. Qala jawabi sapa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjawab, wa farawis nyepuro sapa Allah li ing ingsun. Wa tajawazalan ngapura sapa Allah anni saking dosa-dosa ingsun. Jawabnya Sayyidina Umar adalah Allah telah mengampuniku dan memaafkan seluruh kesalahanku. Nah, qalu padha takok maneh sapa al jumhur. Ulama itu bertanya lagi para ulama, bi ayyi syai'in kelawan endi-endine perkara. Bijudika apa sebab kelumanan panjenengan au bi adlika utawa sebab keadilan panjenengan au bi zuhdika utawa sebab kezuhudan panjenengan. Loh, Sayyidina Umar kok bisa engkau diberikan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebabnya apa engkau diberikan maaf? Ya, tanya para ulama. Apakah maghfirahnya Allah turun kepada engkau ini sebab apa? Bijudika, sebab kedermawananmu selama di dunia. Ya, apa sebab keadilanmu selama hidup di dunia atau sebab kezuhudanmu? Nah, karena Sayyidina Umar lagi-lagi ya, kita semua mengenali Sayyidina Umar bahwa beliau ini termasuk orang yang apa? Adil, ya, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat zuhud. Makanya para ulama menanyakan, Sayyidina Umar ini mendapatkan maghfirahnya Allah ini apa sebab kedermawanannya atau sebab keadilannya atau sebab apa? Kezuhudannya. Terus kita lihat apa jawab dari Sayyidina Umar. Mana tadi? Qala jawabi sapa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjawab, lamma wada'tumu ing dalam semangsane nyelehake sira kabeh. Ing dalam semangsane nyelehake sapa sira kabeh ni ing ingsun. Fil qabri ing dalam kuburan. Ketika kalian semua telah meletakkanku ke dalam luang kubur atau liang kubur. Wasatartumu lan padha nutupi sira kabeh ni ing ingsun biturabi kelawan lemah. Dan ketika kalian semua telah menutupiku, menguburku dengan apa? Tanah. Wa taraktumu lan ninggal sapa sira kabeh ni ing ingsun wahidan hali ijenan. Dan ketika kalian semua telah meninggalkanku seorang diri di dalam kubur, fadakhala mongko dumadaan manjing utawa melbu alayya ing atase ingsun sapa malakani malaikat loro muhibani kang meden-medeni karone. Ya, ketika Sayyidina Umar dimasukkan ke dalam kubur, ya, kemudian para pelayatnya ya, yang mengantarkan Sayyidina Umar ke dalam kubur sudah apa? Sudah meninggalkannya. Tiba-tiba datang dua malaikat, ya, yang mana keduanya ini sangat menakutkan. Ya, datang kepada Sayyidina Umar. Saking takutnya toro ilang akli opo akal ingsun. Ya, saking takutnya Sayyidina Umar sampai akalnya hilang. Ya. Warta'adat lan gumeter opo mafasili ros-rosan ingsun. Ya, sampai-sampai ya, selain akalnya hilang, kemudian apa? Sendi-sendinya apa? Gemetaran. Karena saking takutnya. Sebagaimana kalau kita takut banget itu pasti apa? Badan itu gemetar semua ya. Karena saking takutnya. Ini yang dirasakan Sayyidina Umar di dalam kubur. Min haibatihima krono arai wedi malakani. Ya kan takut sama kedua malaikat tadi.
Wa khodalan nyekel sapa malakanini ing ingsun. Wa jelasalan ngelungguhake sapa malakanini ing ingsun. Wa arada lan ngarepake sapa malakani ayas ala ing yen to nakoni sapa malakani ni ing ingsun. Iyas Allah nakoni. Ayas ala ing yen to nakoni sapa malakani ni ing ingsun. Setelah itu kedua malaikat tadi memegang Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar didudukkan. Pada saat kedua malaikat tadi hendak ingin menanyai Sayyidina Umar terkait pertanyaan kubur, fasami'tu mongko nuli krungu sapa ingsun nidaan ing swara minal hatifi saking swara tanpa rupa. Pas Sayyidina Umar mau ditanyai oleh dua malaikat tadi, tiba-tiba beliau mendengar ada suara yang tanpa ada wujudnya. Nah ini ya, ada suara tanpa ada wujudnya. Nah suaranya tadi itu seperti apa? Nah ini, utsruka abdi wala tukhawwifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu li'annahu rahima usfuran fid dunya farahimtuhu fil uqbah. Nah suaranya kira-kira seperti itu. Kita artikan ya. Utsruka ninggalo sira loro abdi ing kawula ingsun wala tukhawwifa lan aja meden-medeni sira loro hu ing abdi. Wahai malaikat, tinggalkanlah hambaku ini. Ya, malaikat tadi diminta untuk meninggalkan. Utsruka abdi, tinggalkanlah hambaku ini. Wala tukhawwifahu, dan janganlah kalian menakut-nakutinya. Kenapa kok tidak boleh? Fa ini krono sak temene ingsun. Fa ini krono sak temene ingsun iku rahimtu melasi sapa ingsun hu ing abdi. Karena sesungguhnya aku telah merahmatinya, memberikan kasih sayang kepadanya. Nah, pertanyaannya, ya ini sebabnya apa kok Sayyidina Umar mendapatkan kasih sayang Allah? Ya, wa tajawaztu lan wis ngapura sapa ingsun anhu saking abdi, dan aku pun telah mengampuni segala dosanya. Li'annahu krana sak temene abdi iku rahimah melasi sapa abdi usfuron ing manu emprit fit dunya ing dalam dunya. Li'annahu krana sak temene abdi iku rahima melasi sapa abdi usfuron ing manu emprit fit dunya ing dalam dunya. Farahimtu mongko dadi sebabe melasi sapa ingsun hu ing abdi fil uqba ing dalam akhirat. Sebabnya Sayyidina Umar mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah, ya, diantaranya ya bukan karena apa? Keadilannya, dermawannya atau zuhudnya, tapi apa? Karena hal yang sangat ya mungkin kita anggap sepele, yaitu apa? Sayyidina Umar menaruh kasihan terhadap seekor burung pipit. Nah, oleh sebab itu, ya, oleh sebab rasa kasihannya itu, Allah pun sama mengasihi Sayyidina Umar. Ya kan? Li'annahu rahima usfuran fid dunya, karena dia mengasihi seekor burung ketika masih di dunia. Farahimtuhu fil uqbah. Oleh sebab itu maka aku berikan rahmatku kepadanya di akhirat. Masya Allah. Nah, teman-teman semua, ini adalah contoh ya perbuatan yang mungkin kita anggap biasa saja atau bahkan remeh ya. Atau mungkin biasa kita acuhkan, tapi ini berdampak sangat luar biasa. Nah, bisa jadi kita nanti masuk ke dalam surganya Allah, mendapat ridhonya Allah, mendapat rahmatnya dan maghfirahnya Allah, bukan karena ibadah-ibadah besar kita, tapi bisa jadi karena ibadah-ibadah kecil kita. Kayak tadi kisahnya Sayyidina Umar. Nah, teman-teman, ini adalah kisah tentang mengasihi. Nah, kita lanjutkan. Hikayatun ukhra. Utawi iki iku cerita kang liya, ada cerita lain yang sama ya, yang kaitannya tentang mengasihi. Kana ono sapa abidun, wong kang ahli ibadah.
fi bani Israila ing dalam bani Israil. Suatu ketika pada zaman dahulu, ya, di kalangan bani Israel ada seorang yang ahli ibadah atau abid. Ya, di kalangan bani Israel ada seorang abid ahli ibadah. Marro iku liwat sapa abid ala kasibin ing atase tumpuan minar rimali saking pasir. Suatu ketika beliau ini jalan-jalan, kemudian menemui tumpukan pasir. Ya, ada pasir ya, yang namanya di sana itu kan padang pasir mungkin ya waktu itu. Kemudian pasirnya banyak pasti ya. Nah, waqad asaba hale teman-teman ngenani atau menimpa Bani Israila ing Bani Israil apa majaatun kelaparan. Sedang pada saat itu, ya, Bani Israil sendiri sedang mengalami namanya musibah, ditimpa musibah kelaparan. Ya, sedang ditimpa musibah kelaparan yang sangat hebat. Ya, banyak orang meninggal karena saking tidak kuatnya, ya, karena saking ekstrim sekali kelaparan pada masa itu. Fatamanna mongko ngarep-ngarep sapa abid fi nafsihi ing dalam atine abid. Abid tadi yang melihat ada tumpukan yang begitu banyak pasir, ya, tumpukan pasir yang sangat begitu banyak, kemudian dia membatin dalam hatinya, berbicara dalam hati, seraya berharap kepada Allah. Ya, ini tamanna ini artinya berharap yang sebenarnya itu tidak mungkin terjadi. Ya, berharap yang mustahil. Tapi karena apa? Saking kasihannya terhadap Bani Israel yang kelaparan sampai dia itu berharap. Nah, ini ya, berharap apa ini? Mari kita lanjutkan. Anna hadza ing ikilah kasibim minar rimal. Anna hadza ing sak temen ikilah kasibim minar rimal iku laukana. Lamun ono apa hada dakikon iku rupa terigu. Dakikon iku rupa terigu. La asba'a mongko yakti bakal marekake apa hadza. Ya, la asba'a mongko bakal marekake apa hadza. Butuna Bani Israila ing pira-pira wetenge Bani Israil. Nah, luar biasanya, ya, seorang yang ahli ibadah ini, beliau berjalan kemudian menjumpai tumpukan pasir yang sangat begitu banyak, atau bahkan hamparan pasir yang sangat begitu luasnya. Di saat itu pula, ya, di sisi lain masyarakatnya Bani Israel sedang mengalami kelaparan. Kemudian dalam hatinya menaruh kasihan dan berharap kepada Allah, seandainya saja seluruh tumpukan pasir ini adalah terigu, adalah gandum, pasti ini sudah cukup untuk mengenyangkan perut-perutnya para Bani Israel, kaum Bani Israel. Sampai sebegitunya. Ya, ia berharap sampai segitunya. Masya Allah. Saking apa? Saking parahnya kelaparan pada waktu itu, sampai ia berharap pasir-pasir ini seandainya itu berupa gandum atau terigu, pasti perutnya masyarakat Bani Israel ini pasti akan kenyang. Nah, fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ila nabiyin maring sijine nabi min anbiyaihim saking pira-pira nabine Bani Israel. Ya, melihat kejadian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada salah satu dari pada nabi-nabi yang ada pada Bani Israel. An ing sak temne kelakuan. Kul ngucap sira li fulanin maring fulan. Innallaha sak temene Gusti Allah taala iku qad aujaba teman-teman majibake sapa Allah laka maring sira. Teman-teman majibake laka maring sira minal ajri saking ganjaran.
Ya, Nabi ini tadi diberikan wahyu oleh Allah, disuruh menyampaikan kepada ahli ibadah tadi. Ya, yang batin dalam hatinya, seandainya pasir-pasir ini adalah apa? Tepung atau terigu. Nah, Allah memberikan apa? Ganjaran atau mewajibkan pasti orang itu akan mendapatkan pahala. Padahal baru sebatas apa? Harapan di dalam hati, belum sampai apa? Terwujud. Tapi Allah sudah apa? Menetapkan pahala bagi orang itu. Nah, masya Allah ya. Laukana ya, minal ajri saing ganjaran maing barang atau maing pengucap ya. Jadi Allah memberikan ganjaran pahalanya ini ya tersebab ucapan orang itu tadi yang berupa laukana daqiqon fatasaddaqtu bih. Nah, ucapannya orang tadi laukana lamun ono apa hadza daqiqon iku terigu fatasaddaqtu mongko bakal nyedekahno sapa ingsun bihi ing ma. Seandainya saja tumpukan pasir ini semuanya adalah berupa terigu, berupa gandum, maka sungguh akan aku sedekahkan kepada masyarakat Bani Israel. Masya Allah ya. Jadi dalam hatinya sudah batin seperti itu saja, Allah sudah apa memberikan pahala. Apalagi kalau sampai benar-benar apa? Benar-benar memberikan aksi untuk apa? Mengentaskan kelaparan itu. Nah, ini ya. Faman mongko utai sapane wong iku rahima melasi sapa man. Faman mongko utai sapane wong iku rahima melasi sapa man ibadallahi ing pira-pira kawulane Allah. Ibadallahi ing pira-pira kawulane Allah. Yarham mongko bakal melasi hu ing man. Yarham mongko bakal melasi hu ing man sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halimahu luhur Allah. Maka barang siapa yang mengasihi hamba-hambanya Allah, maka Allah akan turun tangan memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya terhadap orang tersebut. Ya, teman-teman semua. Jadi ya tidak ada yang sia-sia. Ya, kasih sayang yang kita berikan kepada sesama. Ya, bahkan tadi dicontohkan di kisah pertama Sayyidina Umar mengasihi apa? Burung atau hewan. Apalagi kita mengasihi sesama manusia. Ya, tentunya pahalanya sangat luar biasa. Ya. Ya. Maka barang siapa yang mengasihi hambanya Allah, Allah akan mengasihinya. Fa inna dzalikal abda. Krana sak temene mengkono kawula. Iku lama rahimah. Ing dalam iku lama rahimah iku ing dalam semangsane melasi sapa abad utawa zalikal abad. Iku lama rahimah ing dalam semangsane melasi sapa zalikal abda. Ibadallahi ing pira-pira kawulane Allah. Biqaulihi kelawan ucapane zalikal abad, rupane ucapan lau kana hadza daqiqan la asba'an nas. Ya. Lau kana lamun ono apa hadza ikilah tumpuan pasir iku daqiqan rupa terigu la asba'a mongko yakti bakal marekake apa hadza annasa ing menungso. Ya. Fawajada mongko nemoni sapa zalikal abad as-sawaba ing ganjaran. As-sawaba ing ganjaran kama lau fa'ala kaya oleh lamun nglakoni sapa abad. Jadi ya Allah itu saking senengnya sama orang yang mengasihi sesama. Cuma berupa ucapan saja kayak tadi, seandainya tumpukan pasir ini adalah terigu, maka akan mampu mengenyangkan seluruh perutnya Bani Israel. Itu saja, hanya berupa apa? Ungkapan dalam hati atau ucapan itu saja Allah sudah memberikan pahala. Apalagi kalau kita benar-benar mampu memberikan apa?
aksi nyata untuk apa menolong atau membantu mereka. Nah, fawajada as-sawaba kama lau fa'ala. Ya, omongan seperti itu saja diganjar oleh Allah sama atau setara dengan apa melakukan, padahal belum, ya, padahal belum. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, menjadi pengingat bagi kita semuanya, termasuk kami berdua ya. Masuk kami berdua agar senantiasa bisa saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai, saling simpati ya, saling tenggang rasa ya, semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan. Kalau kita semuanya tujuannya untuk kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan balasan, memberikan pahala ya. Jangan-jangan perbuatan-perbuatan remeh kita, perbuatan-perbuatan yang mungkin kita anggap kecil, ya kita anggap tidak seberapa, tapi bagi Allah itu sangat bernilai. Sehingga Allah menurunkan rahmatnya, sehingga Allah menurunkan maghfirahnya. Kayak dua contoh tadi, yang pertama kisahnya Sayyidina Umar yang apa? Menaruh kasihan terhadap burung kecil yang dimainkan oleh anak kecil. Nah, yang kemudian yang kedua, ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang pada saat itu ya masyarakatnya sedang dilanda kelaparan. Kemudian ia jalan-jalan dan bertemu tumpukan pasir, dan dalam hatinya itu dia berkata, seandainya saja tumpukan pasir-pasir ini semuanya adalah terigu, semuanya adalah gandum, maka pasti sudah cukup untuk mengenyangkan perut-perut Bani Israel yang kelaparan. Padahal seperti itu saja ya, belum sampai menunjukkan aksinya, hanya menaruh kasihan dan berkata dalam hati seraya berharap kepada Allah, itu saja sudah diganjar pahala oleh Allah. Nah, itu teman-teman ya, semoga ini bermanfaat. Kita lanjutkan besok lagi al-hadits tsani, wallahu alam bishawab. Oh iya teman-teman, ini adalah kitab